Ya halo semuanya, kita ketemu lagi ya. Kali ini user kita adalah Meizu. Ini kasusnya mati total ya, nggak bisa dinyalakan sama sekali. Ya, nggak bisa dinyalakan sama sekali. Di cas juga nggak bisa. Ini casnya tanggung ngecas kameranya pribadi. Nggak ada respon sama sekali, getar, nyala atau apa nggak ada sama sekali. Jadi ini benar-benar mati. Dan kalau kasus mati itu kita penanganannya yang pertama seperti apa itu yang kurang lebih seperti ini ya. Oh, Pak. Ya untuk kasus yang mati atau mati total dan semacamnya itu kita yang pertama kita lakukan adalah tanyakan ke pemiliknya HP dulu ya. Kita tanyakan dulu awal mula kematiannya apa. Jadi kita nanti bisa nggak sampai salah jauh ya, nggak sampai salah mengira, intinya nggak sampai salah vonis. Jadi kalau awalnya masuk air ya, berarti kita langsung bongkar. Mohon maaf agak kurang sehat. Kita langsung bongkar, kemudian kita bersihkan dalam-dalamnya. Itu pasti ada kayak bercak airnya. Itu kita bersihkan dulu semuanya, baru kita eksekusi, kita cari yang masalah di mana. Kemudian ada lagi yang kasusnya itu karena main game tiba-tiba mati ya, itu kita bisa langsung vonis ya, itu kita bisa langsung buka juga sih kalau yang main game tiba-tiba mati. Kemudian ada juga yang matinya itu gara-gara awal mulanya dicas agak susah, nggak mau nambah malah berkurang, ujung-ujungnya yang mati. Nah itu yang paling sering yang terakhir, dan kemudian itu biasanya masalahnya cuma sepele atau ini ya, masalah cuma di casnya aja. Jadi kita cas baterainya menggunakan power supply, kemudian baru kita lakukan perbaikan pada lubang cas atau jalur cas ya, baik itu dari fleksibel, lubang cas, IC cas dan sebagainya. Kita cek mana yang bermasalah. Tapi kalau ini kayak orang tua kemudian katanya mati, nggak tahu ya, pokoknya nggak patah nyambung jangan ngomongan ya. Kita cek pakai power supply, kita nyalakan pakai power supply. Di situ nanti ada ampere yang menunjukkan ini HP masalahnya apa. Kalau untuk yang penasaran masalah ampernya ini, nanti silakan di atas ini ya, kita analisa dasarnya pakai power supply, itu kita tunjukkan untuk meterannya dan sebagainya. Oke, ini kita coba nyalakan, ampernya naik. Oh ya, ampere normal ini sih, harusnya normal ya, nyala ya. Ini nyala normal. Dan ini kemungkinan masalahnya yang ketiga ya, atau masalah di cas. Walaupun kadang-kadang memang ada yang kita cas ininya aja udah normal, di cas pun juga normal. Tapi untuk teman-teman yang menemui kasus seperti itu ya, sebaiknya diganti lubang casnya. Jadi ada sebagian lubang cas itu yang pilih-pilih USB atau kabelnya itu pilih-pilih. Kadang pakai yang ini bisa, pakai yang itu nggak bisa. Itu pertanda kalau lubang casnya lumayan agak longgar, udah mulai longgar. Jadi dia harus pilih-pilih kabel ya, nggak semua kabel bisa. Beda kalau orang itu kalau udah agak longgar malah wes pikirannya diganti lubang casnya. Kebetulan dengan kabel kita itu bisa. Jadi ini kalau ini kita langsung kita buka aja, atau kita cek ya, ada kayak sedikit korosi di lubang casnya ini. Jadi kita langsung aja kita buka dan kita cek di bagian konektor casnya ya, karena ini orang tua juga. Daripada bolak-balik kan kita kasihan ya. Ngomong-ngomong suaraku agak bindeng. Ya, ini setelah kita buka dan kita cek, ternyata banyak jamuran di area konektornya ini. Jadi kemungkinan ini X air ya, banyak jamurnya. Itu rawan korosi ya yang seperti itu. Jadi kita angkat saja, kita bisa bersihkan, atau kita angkat kemudian kita pasang lagi. Ini kalau kita cas juga nggak bakalan masuk. Kita angkat kemudian kita pasang lagi, atau kita ganti konektor yang baru. Itu ada dua pilihannya itu ya. Oke, lanjut kita eksekusi.
Ya, untuk pemasangannya ini udah selesai ya. Untuk pemasangan konektor casnya udah selesai, kita tinggal cek aja. Ini udah masuk 5 volt apa belum. Tinggal kita nunggu baterainya nanti terisi. Jadi harus daya masuknya 5 volt, kalau nggak masuk 5 volt berarti masih bermasalah. Ya, 5 volt ya. Masuk 5 volt di sini. Oke, kita tinggal tunggu baterainya terisi dengan baik, kemudian kita tes ke mesinnya ya. Sambil nunggu baterai terisi, kita pasang dulu. Kita pasang ya. Ini hanya untuk ngetes masangnya ya. Jadi nggak perlu rapat-rapat semuanya. Jadi cukup di bahasa Jawa neo dicerenukkan. Oke, kita tunggu ya, nanti kita lanjutkan lagi videonya kalau baterainya sudah terisi. Jadi baterainya itu masih kita cas menggunakan power supply, harus pakai power supply atau pakai cas kodok ya. Ini kita tunggu sampai ampernya turun, nanti kita kalau sudah turun kita tambah lagi dayanya ini biar ampernya bisa naik lagi. Kemudian kita cek kalau arusnya sudah masuk 3,8, 3,7 atau 3,8, kita cabut dan kita bisa lanjutkan menggunakan cas, menggunakan USB ya, USB cas. Oke, kita lanjutkan lagi nanti videonya kalau baterainya sudah terisi. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Ini sudah mulai terisi, sudah bisa lah dicas menggunakan cas USB ya. Jadi ini kita bisa coba. Yang ini tadi belum disolder ya, untuk yang getarnya, untuk antisipasi siapa tahu ini nanti masih gagal. Nyalakan ya, kita coba nyalakan. Nyala. Dan ini kemungkinan kasusnya sudah selesai ya. Jadi kalau ada kasus mati itu yang kita lakukan, yang paling enak itu kalau usernya tahu ya masalah matinya itu karena apa ya. Jadi kita udah ada gambaran. Jadi istilahnya kalau mungkin ini analoginya ya, kalau dokter keluhannya di mana itu kira-kira sakitnya ini, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ini misalnya HP masuk ke sini, keluhannya misalnya mati, awal mula matinya apa? Awal mula matinya karena casnya susah, berarti itu kemungkinan karena casnya susah nggak mau masuk, kemudian baterainya ngedrop total, otomatis jadi mati. Kemudian kalau misalnya matinya gara-gara main game, itu mungkin karena kepenuhan memori, karena terlalu sibuknya memori atau apa ya, terlalu bekerja keras memorinya, kapasitas maksimal apa ya, kemampuan maksimal terus, intinya seperti itu bahasanya, saya kurang tahu juga. Kemudian EMC-nya bisa hang atau blank atau software-nya yang hang, itu kita eksekusi satu persatu. Intinya kita eksekusi dari titik terluar dulu, dari titik teringannya. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya, dan bye bye. Oke, ini kalau dicas darurat tulisannya ada tulisan mengisi daya. Oke, bisa ya. Mudah-mudahan awet.